Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syaikh Muftianafi. Di sini saya ingin mempresentasikan antropologi fisik, yang dimana untuk matkul antropologi hukum. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah, kita masuk ke dalam pengertian. Antropologi fisik adalah cabang antropologi yang mempelajari manusia dari sisi jasmaniah atau biologisnya. Jadi, fokusnya bukan pada adat atau budaya dulu, tetapi lebih pada tubuh manusia, bagaimana manusia berevolusi, dan kenapa ada varian fisik antara kelompok masyarakat. Antropologi fisik ini biasanya melihat hal-hal seperti ciri fisik yang bisa dilihat langsung, mempelajari fosil manusia purba, meneliti genetika, sampai melihat bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka hidup. Tujuan akhirnya adalah untuk memahami asal-usul manusia dan bagaimana manusia berkembang sebagai makhluk biologis dari waktu ke waktu. Oke, selanjutnya masuk ke dalam cabang utama. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan bahwa antropologi fisik sebenarnya punya dua cabang utama yang jadi fokus kajiannya. Yang pertama adalah paleoantropologi, yaitu bidang yang mempelajari fosil manusia purba dan jejak evolusi manusia dari lapisan bumi. Melalui cabang ini, para peneliti bisa mengetahui bagaimana bentuk manusia berubah dari zaman ke zaman. Lalu yang kedua ada antropologi biologi yang lebih meneliti manusia modern, khususnya variasi biologis yang ada dalam suatu populasi, seperti faktor genetika dan bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, dari kedua cabang ini saling melengkapi untuk memahami perjalanan manusia dari masa lampau hingga sekarang. Nah, lalu masukkan lapangan penelitian. Nah, lapangan penelitian dalam antropologi fisik itu sifatnya empiris. Artinya berdasarkan data nyata tentang tubuh manusia. Bidangnya cukup luas, misalnya paleoantropologi yang mempelajari evolusi manusia lewat fosil dan sisa-sisa kehidupan purba. Lalu antropometri, yaitu pengukuran bagian tubuh manusia untuk melihat perbedaan fisik antar kelompok. Ada juga osteologi yang fokus pada analisis tulang, baik tulang manusia modern maupun dari sisa-sisa kerangka manusia purba dari masa lampau. Selain itu ada primatologi yang mempelajari primata seperti gorila, simpanse untuk memahami hubungan evolusioner mereka dengan manusia. Semua penelitian ini membantu menggambarkan bagaimana manusia berkembang, beradaptasi, dan berubah sepanjang sejarah. Nah, contohnya di Indonesia, jadi beberapa contoh penelitian antropologi fisik yang ditemukan di Indonesia, salah satunya yang paling terkenal adalah penemuan Homo floresiensis atau yang disebut dengan Floresman. Nah, fosil manusia kerdil ini ditemukan di Pulau Flores dan menjadi bukti penting bahwa evolusi manusia bisa terjadi secara lokal, menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang terbatas. Selain itu, antropologi fisik juga meneliti variasi biologis pada suku-suku pedalaman yang ada di Indonesia. Misalnya dari segi warna kulit, tinggi badan, bentuk wajah, atau kemampuan adaptasi terhadap lingkungan tertentu. Nah, dalam studi-studi ini menunjukkan betapa beragamnya ciri fisik manusia yang ada di Indonesia dan bagaimana perbedaan itu berkaitan dengan lingkungan dari tempat tinggal mereka itu sendiri. Oke, selanjutnya masuk ke dalam relevansi dengan ilmu hukum. Meskipun antropologi fisik terlihat sangat biologis, cabang ilmu ini tetap punya hubungan erat dengan dunia hukum. Misalnya dalam proses penyelidikan kasus kriminal atau kecelakaan. Ahli antropologi fisik bisa membantu mengidentifikasi korban melalui tulang, gigi, atau ciri biologis lainnya. Selain itu, pemahaman tentang variasi fisik manusia juga membantu kita memahami kenapa tiap masyarakat memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda.
yang pada akhirnya memengaruhi cara mereka membentuk norma dan hukum lokal. Jadi, antropologi fisik juga ikut berperan dalam membantu kita membaca hukum yang hidup di tengah masyarakat. Oke, selanjutnya masuk ke dalam hubungan antropologi fisik dengan antropologi budaya. Nah, antropologi fisik dan antropologi budaya sebenarnya saling berhubungan. Perbedaan biologis antara kelompok manusia sering kali memengaruhi cara mereka membangun budaya, misalnya jenis pekerjaan yang cocok, pola makan, atau cara mereka beradaptasi dengan lingkungannya itu sendiri. Sebaliknya, budaya juga bisa mempengaruhi kondisi biologis kita seperti pola kesehatan, nutrisi, dan kebiasaan hidup yang akhirnya ikut membentuk ciri fisik suatu masyarakat. Jadi dua cabang ini nggak bisa dipisahkan karena mereka saling melengkapi dan juga dapat memahami kebiasaan-kebiasaan dari manusia itu sendiri. Oke, selanjutnya masuk ke dalam manfaat antropologi fisik untuk masyarakat. Antropologi fisik memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan memahami keragaman manusia secara ilmiah. Kita jadi tahu bahwa perbedaan fisik itu hal yang wajar dan dipengaruhi banyak faktor, bukan hal yang didiskriminasi. Selain itu, ilmu ini membantu dalam dunia pendidikan, kesehatan masyarakat, sampai forensik dalam penyelidikan kasus hukum. Jadi manfaatnya cukup luas dan tidak hanya terbatas pada penelitian saja. Oke, selanjutnya masuk ke dalam tantangan dalam penelitian antropologi fisik. Penelitian antropologi fisik juga menghadapi beberapa tantangan. Misalnya, fosil atau sisa tulang yang ditemukan seringkali tidak lengkap. Jadi sehingga peneliti harus berhati-hati dalam menyimpulkan bahwa fosil ini fosil apa gitu. Nah, intervensi data juga bisa berbeda antara ahli satu dengan ahli yang lainnya. Selain itu, penelitian pada jasad manusia atau kelompok tertentu misalnya, memiliki aspek etika yang harus dijaga karena menyangkut martabat manusia dan budaya masyarakat setempat. Tantangan-tantangan ini membuat penelitian antropologi fisik harus dilakukan dengan cara yang hati-hati dan sangat bertanggung jawab ya. Oke, kita masuk ke dalam kesimpulan. Secara keseluruhan, antropologi fisik membantu kita memahami manusia dari sisi biologisnya, mulai dari asal-usul, evolusi, hingga perbedaan fisik antar kelompok. Lapangan penelitiannya luas, seperti mempelajari fosil, analisis tulang, pengukuran tubuh, sampai penelitian primata. Contoh penemuan seperti Homo floresiensis di Indonesia menunjukkan bahwa evolusi manusia bisa terjadi secara lokal, walaupun bidang ini terlihat sangat ilmiah. Antropologi fisik tetap punya kaitan dengan ranah hukum, terutama dalam identifikasi forensik dan dalam memahami ciri khas masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi munculnya norma dan hukum yang berlaku di suatu komunitas. Nah, sebagai penutup, di sini saya ingin menegaskan bahwa antropologi fisik bukan hanya membahas tubuh manusia, tetapi juga membantu kita memahami manusia secara utuh. Penelitian tentang evolusi, fosil, dan variasi biologis memberikan gambaran penting tentang bagaimana manusia berkembang dan beradaptasi. Ilmu ini juga melengkapi cabang antropologi lain dalam memahami budaya dan perilaku masyarakat. Bagi kita, sebagai mahasiswa hukum, memahami ini sangat penting karena hukum selalu lahir dari manusia dan masyarakat. Jadi kita memahami manusia dari berbagai sisi, semakin baik pula kita memahami hukum yang mereka ciptakan dan jalankan. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan presentasi kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.